wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baik, ya Pak Akbar, ibu-ibu semua, alhamdulillah sehat ya Bu? Ya. Bakhair. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita terkait isim-isim yang majrur. Isim-isim yang majrur hanya ada tiga. Hanya ada tiga. Yang pertama adalah isim majrur sendiri. Yang kedua mudhof ilaih. Yang ketiga tawabi'. Nah, minggu lalu telah kita bahas isim majrur yang pertama. Isim majrur yang pertama adalah isim majrur. Apa itu isim majrur? Pembahasan nomor 1 adalah isim yang hadir setelah huruf jar. Jadi isim majrur itu isim yang hadir setelah huruf jar. Nah, amal lain dari isim majrur itu adalah masbuk biharfil jar. Baik. Adapun huruf jar itu diantaranya ini. Ada ala, ada ila, ada an, min, bi, fi, ka, rubba, li, mundu, huruf qasam, wa, bata, hatta, dan seterusnya. Jadi kalau ada isim yang hadir setelah huruf jar, maka isim tersebut disebut dengan isim majrur. Ya, isim majrur. Contohnya banyak sekali dalam Al-Quran. Baik. Nah, pembahasan yang kedua tentang isim-isim yang majrur itu adalah mudhof ilaih. Ini yang kita pelajari hari ini. Ya, mudhof ilaih. Ini hari tanggal berapa? Ahad 13 Maret 2002 garis miring berapa Syaban? 9 kalau salah. Iya, 9 Syaban. Pembahasannya nomor 2 adalah mudhof ilaihi. Di pembahasan hari ini. Apa itu mudhof ilaihi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Mudhof ilaihi adalah kata
yang disandarkan, kata yang disandarkan dengan isim sebelumnya. Kata sebelumnya itu disebutnya mudhof. Nah, isim majrur yang ketiga mudhof ilaihi, berarti ketentuannya Bu, kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilaihi. Ini sudah rumus. Kalau ada mudhof pasti ada mudhof nah, mudhof i'rabnya bebas. Sementara mudhof ilaihi i'rabnya jar dalam kurung majrur. Tuh. Nih, ambil contoh. Nah, baik.
Saya kasih contoh. Nih contoh. Kita kasih contoh. Apa bahasa Arabnya buku? Kitab. 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 Kita. Kitab. Kitab. Kitabun. Kitabu. Terus buku kata buku itu kita mau apa? Buku itu menjadi tempat sandaran. Jadi mudhof. Kemudian kita mau membentuk mudhof ilaihnya. Kita sandarkan kepada kata Allah. Kitabu menjadi kitabu Allahi. Maka di sini kitabu Allahi. Mana mudhof? Yang disebut mudhof yang mana? Kitabu. Yang disebut Allah, yang disebut mudhof ilaih? Allahi. Allahi. Apa artinya jadinya? Kitabu. Kitabnya Allah. Contoh lain lagi. Misalnya kunci. Bahasa Arabnya apa? Miftahu. Surga apa, Bu? Jannah. Jannah. Jadi gimana? Al-jannati. Jadi Jannah. kunci surga berarti Miftahul jannah. iya. Berarti itu. Miftahul Miftahul jannati. Bisa dipaham? Gimana? Oh ya, pakai alif yang di. Oh ya, salah tulis, salah klik tadi. Saya hapus dulu ya. Yang benar pakai alif memang. Miftahul jannah. Apa artinya?
Apa artinya? Kunci surga. Kunci surga. Pintu atau kunci? Kunci Halo? dan Miftahu. Miftahu kan kunci, Ustaz. Jadi kunci Surga. surga. Apa kunci surga itu? Kan kita mau masuk surga. Pertanyaannya, apa kunci surga? Yang alat untuk masuk surga. Lah iya, apa pertanyaannya? Bahwa kunci adalah alat, ya. Apa, Bu? Kalau kita mau masuk Ini rumah, alat untuk masuk surga. iya kunci yang disebutnya kunci surga. Apa seperti ini, Bu, kunci surga? Nih. Begini. Apaan? Kunci rumah. Nah, makanya. Maksudnya mungkin itu Ustaz, apa yang kita buat itu kali. Nah, itu lagi-lagi bahasanya majas namanya. Yang disebut ini sedikit melenceng dari nahu. Kunci surga bukan seperti ini yang dimaksud. Ya. Kunci surga itu tauhid, Bu. Tauhid itu. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Nah, itu kunci surga namanya. Bukan sekedar mengucapkan, tapi mengamalkan maksud dari la ilaha illallah. Kemudian begitu saya kasih kunci ini, itu kunci rumah. Lah iya. Di dalam balaghah disebutnya majas. Bahwa kunci yang dibayangkan di pikiran kita kan ini fisik. Tapi kunci surga bukan fisik. Nah, mana mudhaf? Miftahu. Oh iya, saya lupa kasih keterangan. Mudhaf ya i'rabnya bebas dan tidak bertanwin. Tahu tanwin ya? Atau beralif lam. Atau tidak tidak boleh tambahkan alif lam. Sementara kalau mudhaf ilaih itu Astagfirullah. Salma. sementara Ya Allah. sementara mudhaf ilaih itu i'rabnya jar dan majrur dan boleh bertanwin atau boleh alif lam. Nah, coba kita kitabullahi
boleh nggak contohnya kan katanya mudhof harokatnya boleh, i'rabnya bebas ya Bu. Kan kita Bu nih. Boleh nggak kalau saya bilang kita, Mbak? Boleh. Boleh. Alasannya kenapa? Mudhof boleh bebas. Iya. Harap. Jadi sini. Boleh nggak saya tulis kitabi? Enggak. Boleh juga. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh sekali. Seandainya, Ustaz, seandainya nih memang kata-kata itu ujungnya tanwin, gitu bagaimana tuh Ustaz? Nggak boleh ada di mudhof gitu. Misalnya dia benar-benar tanwin dari sananya gitu, ujungnya. Boleh. Seperti Terus kita Zaidun. rubah. Zaidun. Jamalun. Jamalun. Boleh. Pak, nama nih, ntar dulu ya. Kan keterangannya? Itu maksudnya nama orang boleh gitu. Boleh. Kalau benda kayak kitabun gitu. Wow, nih boleh nih jadi. Mudhof i'rabnya bebas. Maksudnya bisa A, bisa I, bisa U. Dan ya. tidak bertanwin. Nggak boleh bertanwin mudhof. Tapi kalau kenyataannya kata-kata itu bertanwin, apa boleh kita rubah karena kita mau mudhof gitu? Boleh aja, tapi nggak mungkin ada. Oh, berarti udah baku ya? Mudhof ya. Mudhof tidak boleh bertanwin atau beralif lam. Nggak boleh. Sementara mudhof ilaih, i'rabnya harus majrur jar dan boleh bertanwin atau beralif lam. Yuk, kita ambil contoh. Kita mau ngasih contoh yang bertanwin. Ya. Rumahnya Zaid. Bahasa Arabnya Zaid apa? Rumah bahasa Arabnya, Bu. Halo. Itu. Zaid. Nggak ada tanwinnya kan nih? Nggak. Zaid itu ada tanwinnya tidak? Zaidin. Zaidin kan majrur. Ya. Itu nama orang, Ustaz. Lah iya, ini siapa? Oh, nama orang boleh dirubah gitu ya? Kalau dia jatuhnya mudhof ilaih. Iya. Kan rumahnya Zaid. Nah. Bu Sri ada.
Nah, apa artinya Baitu Zaidin? Halo? Ya. Rumah Zaidun. Ya, Rumah apa Zaidun. artinya? Rumahnya si Zaid. Iya. Ada apa dengan rumah Zaid? Bocor. Hei. Udah, bisa dipaham nggak sampai sini? Kemudian bertanya, mudhof boleh nggak bertanwin? Nggak boleh. Mudhof boleh nggak beralif? Nggak boleh. Tapi kalau mudhof ilaih boleh. Boleh. Bagaimana yang lain? Paham tidak? Istri? Ya, Gimana, Pak? Ustaz, itu mau nanya. Boleh. Pelan-pelan aja kita. Ayo terus, silakan. Itu Zaidin itu kan nama orang ya. Betul. Zaidin bisa Zaidun atau Zaidan bisa. Bisa aja kalau dia nggak mudhof. Kalau nggak bukan mudhof ilaih. Apa tergantung itunya, kalimatnya. Bukan. Kalau mudhof ilaih wajib majrur. Wajib. Asalnya Zaidun. Bu. Asalnya Zaid. Kok menjadi Zaidin? Karena menjadi mudhof. Ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya majrur. Artinya kalau dia di depan bukan mudhof ilaih, Bukan. nggak harus dan dun gitu. Bukan. Gimana tuh Ustaz? Lah nggak ada, coba bikin aja kalimat. Wah, kalau depan tak ada nanti jadi. Gimana? Baru. Gimana? Ustadz, Ya. Silakan. mohon maaf Ustadz yang mudhof ilaih mungkin awalnya dikasih kata awal dulu mungkin Ustadz ya. Jadi ketika dia digabung, jadi dia berubah kasroh, kita tahu kata asalnya mungkin Ustadz. Oh? Kata Kan asalnya Zaidun. Misalkan Zaidun kan ini Ustadz langsung nulisnya Zaidin. Jadi awalnya kan Zaidun, terus baru ketika mudhof ilaih jadi Zaidin gitu. Betul. Betul itu, Bu. Nih. Awalnya Zaidun. Zaidun. Ketika menjadi mudhof ilaih menjadi Zaidin. Apa sebab menjadi Zaidin? Karena dia kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu
hukumnya majrur. Nggak boleh kita tulis Kitabu Zaidun. Contoh yang sama juga, pernah mendengar nama sahabat yang terkenal, kaya raya, dermawan. Nih, saya tulis namanya. Abu apa, Bu? Sahabat Nabi, Bu Rian. Abu siapa yang di buku bahasa Arab? Sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi. Abu Thalib. Ya, Abu Bakar. Bakar, sahabat Nabi, mertuanya. Abu Bakar. Jadi Mertua. Abu Bakar itu selain sahabat, beliau juga sebagai mertuanya Nabi. Ya, ada nggak Bu kira-kira sahabat kemudian jadi mertua? Ada lah. Ada, di mana? Banyak. Banyak alhamdulillah. Asalnya Bakrun nih Bu. Asalnya Bakrun. Bakrun. Dibuat jadi mudhaf ilaih gimana? Bakrin. Bakre. Menjadi Abu Bakrin. Bakre. Itu maksudnya apa tuh Ustaz? Kalimat begitu. Idofa itu gabungan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi menjadikan satu kalimat gitu. Belum Namanya kalimat gitu. enggak, kalau ada mudhaf plus mudhaf ilaih itu namanya disebutnya idofa. Idofa. Jadi idofa itu apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, Makanya ya saya udah, tanya titik. apa maksudnya? Udah titik. Enggak, maksudnya setelah kayak kitabullah kan berarti kitab Allah. Itu kan kalimat sempurna itu Ustaz. Belum kalimat itu baru suprasu. Baru prasu. Itu suka bikin bingung tuh orang ngomong idof. Jadi idofah itu, saya ulang lagi, idofah itu gabungan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, udah titik. Jangan bikin bingung lagi. Apa dia doang nih? Ustaz, apa dua doang dalam bahasa Arab? Mudhaf dan mudhaf ilaih itu idofah. Apa Yang itu doang? idofah itu doang. Itu ya. Oke. Nggak ada lagi. Kalau ibu mendengar kata idofah, berarti dia mudhaf dan mudhaf ilaih gitu ya ya. udah. Ilmunya udah dapat tidak kan? Kunci. Umpama ada soal, buatlah Idofah gitu misalnya. ya 2 idofah. Buatlah contoh idofah. Ya gampang. Miftahul Jannah. Berarti mudhaf dan mudhaf ilaih. Iya, Rasulullah. Oh iya iya. Allah. Paham sampai sini? Ya iya. Selama ini kan bingung di idofa gitu loh Ustaz. Ya udah kunci. Jadi untuk mengingat contoh idofa itu yang paling gampang Rasulullah. Otomatik tuh Kitabullah. Abu Bakrin. Rasulullah. Ya kan? Rasulullah. Iya. Banyak sih ya Bu. Nih. Ambil contoh lagi. Misalnya imam masjid.
Gimana tuh bahasa Arabnya? Imam masjid gimana Bu bahasa Arabnya? Imam masjid. Lah iya. Bahasa Arabnya gimana? Masjid. Imamu Imamu masjid. masjid apa bahasa Arabnya? Masjid. Masjid. Eh, boleh nggak sih saya sebut imama masjidin? Boleh? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Imama masjidin. Kan katanya kalau mudhaf i'rabnya Oh, mudah boleh. Imama masjid boleh. boleh nggak saya sebut Kalau masjidin, nggak boleh ya. imama masjidin satu, imami masjidin dua, Masjidin boleh. imamu masjidin boleh? Boleh. Boleh. Alasannya? Karena mudah bebas. Nah udah. Boleh juga saya sebut imamu al-masjidi. Boleh? Boleh. Boleh. Imama al-masjidi. Boleh? Boleh. Boleh. Imamil masjidi. Boleh? Imam masjid boleh. Merubah arti nggak Ustaz? Apa? Enggak berubah Merubah arti. arti nggak? Tetap aja imam masjid. Cuma kalau sudah imamu, imama, imami, itu tergantung konteks kalimatnya. Nih, kita buat kalimat. Ya. Kapan kita pakai imamu, kapan kita pakai imama. Atau kapan kita pakai itu, tergantung kalimatnya. Sambil contoh. Gimana ya bikin contohnya nih, bikin tabelnya lagi. Gini aja deh. Ya ini saya copy dulu. Wih, kebanyakan. Ini aja. Ngomong Bu Najiyah nggak ada kabar. Oh, nggak ngasih kabar ya, Mang Ustaz ya? Sehat gimana? Belum tahu, belum Ya. hubungan. Ya nggak apa-apa. Kalau Bu Yanti ini lagi jalan-jalan katanya. Oh, Ke Bali. Bu. Izin kemarin ke saya. Nih dalam jumlah al-jum. belum. Jumlah itu kalimat. Kalimat. Kalau jumlah idofa maksudnya gimana tuh Ustaz? Suka ada tuh dengar jumlah idofa. Maksudnya kalimat yang di dalamnya ada idofah. Oh, gitu. Nih, kita juga membuat kalimat itu. Kan tadi saya bilang mudhof harokatnya bebas, betul ya? Bebasnya itu bukan semau kita.
Tapi semaunya Aturan. aturan. Kalau saya bilang bebas itu bukan berarti bebas semau kita. Wah, hebat amat. Semau kita. Bebasnya ada ketentuannya. Itu. Nih. Iya, begitu. Sambil contoh. Al-Quran Di Asna dulu yang di sana. Baru boleh main lagi. Ayat berarti. Al-Quran, Ini mainnya cuma sebentar. Ayat tadi. Al-Quran Ayo deh. Enggak. Ini apaan? Kitabullah. Asna. Al-Quran itu kitab Allah. Apa kedudukan Al-Quran dalam kalimat ini? Ada yang tahu? Mubtada boleh, Ustaz? Mubtada, memang mubtada, bukan boleh. Mubtada. Oh, iya, iya. Kalau ada mubtada pasti ada. Khobar. Mana khobarnya? Berarti kitabu. Iya, kitab. Kitabnya khobar. Khobar itu wajib Marfu. marfu'. Marfu. Iya, marfu'. Jadi khobar itu wajib Marfu. marfu'. Makanya nggak boleh kita bilang Al-Qur'anu kitaballahi, Al-Qur'anu kitabillahi. Nggak boleh. Karena kata kitab itu kedudukannya sebagai khobar. Khobar itu Khobar. marfu tandanya dengan Terus marfu. di waktu yang sama kitabu juga sebagai Mudhof. mudhof. Bisa dipahami di sini. Allahi. Ilahi. Nah, Allahi mudhof ilaih dimanapun berada. Berarti dia ada dua kedudukan tuh Ustaz ya. Mudhof ilahi. Mudhof dan mudhof ilahi ada dan khobar gitu. Iya, Maksudnya? pertama kedudukan utamanya sebagai khobar. Kedua, dia sebagai mudhof. Mudhof ilahi. Mudhof Nah, itu saja namanya kitabu. mudhof gitu Ustaz. Ya. Oh. Bagaimana? Kadang-kadang yang bikin bingung gitu Ustaz. Gimana? Kadang-kadang yang bikin bingungnya gitu. Mubtada khobar kok ini jadi mudhof gitu loh. Iya, jadi kedudukan utamanya tetap khobar. Khobar. Di waktu yang sama juga hubungan antara kitabu dengan Allah hubungan idhofah. Maka kitabunya khobar yang pertama, kedudukan yang kedua sebagai mudhof. Allahi mudhof. Allahi mudhof ilahi. Iya, udah. Pinter. Lulus. Paham? Insya Allah. Harus paham. Bu Dini bagaimana? Paham, Bu? Allah, Ustaz. Gimana? Insya Allah. Ya Allah. Insya Allah paham ya, Bu? Iya. Iya, Ustaz. Oh, jangan insya Allah nggak paham. Bu Sri bagaimana? Ini mah Tuh. Ini kita temponya pelan ini kita belajar. Nah, ini mana jadi ini ya? Baik.
Sekarang mudhof fathah. Dalam kalimat begini nih. Nanti Ibu bacanya lurus ya. Kapan fathah? Saya Zaidun mana dia? Membaca bahasa Arabnya apa? Qara'a. Yang baca siapa? Zaid. Apa yang dibaca? Kita Kitab apa? Allah. Tuh, qara'a fi'il bukan? Fi'il. Zaidunnya sebagai Zaidun apa? fa'il. Fa'il. Kalau ada fi'il masih fa'il. Terus pertanyaannya kitabah kedudukannya sebagai apa? Mudhof. Sebelum mudhof. Hah? Sebelum mudhof. Maf'ul bih ya itu. Maf'ul Kalau bih. maf'ul bih bisa. Maf'ul bih, betul. Maf'ul bih. Di waktu yang sama, hubungan antara kitabah dengan Allah hubungan idhofah. Maka kitabah itu maf'ul bih, satu kedudukannya. Yang kedua sebagai Mudhof. mudhof. Allahinya mudhof. Mudhof ilaih. Maka menjadi salah kalau kita menyebutnya qara'a Zaidun kitabullahi. Salah. Disitulah. Oke, kan di sini mulai bingung ya. Sebenarnya nggak bingung sih kalau sebelumnya tidak terputus pemahamannya. Mudah-mudahan nggak terputus jauh. Ustaz kebawain sedikit dan Ustaz. Gimana, Bu? Kebawain gini. Kebawain? Biar kelihatan. Gini? Kebawain. Gini? Ya, ya. Oke. Ya, ya. Udah kelihatan? Jadi Ustaz, jadi pemahaman saya begini Ustaz. Pokoknya kalau ada satu kalimat, kalau ada mubtada berkobar temannya. Terus kalau ada fiil berarti fa'il. Nah, untuk mudhof dan lain-lainnya tergantung konteks gitu. Tergantung konteks. Aduh, Ibu pegang aja begitu sampai kapanpun sama kiamat ya gitu udah. Begitu tuh. Ustaz, mau nanya Ustaz. Boleh, Bu, saya jawab. Mudhof ditambah mudhof ilaih sama dengan itu lah. Betul. Yang mudhofnya yang mana Ustaz? Mudhof ilaih. Yang mudhof yang ini, Bu, yang depan. Kitabu mudhof. Allahi mudhof ilaih. Makanya nih keterangannya ada di atas nih tabel sebelumnya. Mudhof kitabu. Mudhof ilaih Allahi. Untuk memahami Ibu lebih cepat paham, maka saya tulis saja tabel begini nih. Menjadi kalau kitabu plus Allahi jadi kitabullahi menjadi idhofah gitu. Ada mudhof dan mudhof ilaih. Paham ya, Bu? Ya, ya. Tapi pertanyaannya, mudhof itu harokatnya bisa U, bisa A, bisa I, gitu ya? Ya. Itu semua tergantung kalimatnya. Oke? Tergantung kalimatnya. Nah, ini nih al-jumalu kalimat nih.
Tergantung dia berada di mana. Tergantung dia berada di mana. Sekarang boleh nggak mudhof itu kasroh? Nggak boleh, boleh. Boleh. Kalau di depan ada majurnya. Kalau Huruf jar. kalau sebelumnya ada huruf Majrur. huruf jar. Kita ambil contoh. Alal kitabillah. Ustaz, itu yang Al-Quran jadi apa, Ustaz? Al-Quran sebagai mubtada. Nih, ini huruf jarnya saya ganti sajalah. Biar nyambung contohnya. Di sini jangan ala bi aja. Loh. Fi. Ya Allah. Fi. Jadi fi kitab. Juga sama fi kitab. Petunjuk itu apa bahasa Arabnya petunjuk? Saya. Petunjuk bahasa Arabnya apa? Petunjuk maksudnya yang Al-huda. Huda. Ya. Hidayah. Hidayah Ya. maksudnya petunjuk ya. Fi Huda. kitabillah. Petunjuk hidup itu ada pada kitab Allah, Al-Quran. Apa kedudukan Al-Huda di sini? Mubtada. Ya. Kalau begitu khobarnya mana? Kan gitu, Bu. Ibu sudah mengatakan mubtada, harus tahu khobarnya. Dulu. Al-Huda. Bukan mubtada loh, Ustaz. Bukan mubtada. Nggak ada khobarnya. Bukan mubtada, sekarang bukan. Bukan, kan nggak ada khobarnya. Oh, baik. Menurut Bu Dini, Al-Huda apa? Al-Huda berarti apa tuh, Ustaz? Fi kagak ada failnya. Iya, saya nanya ibu nanya lagi ke saya. Oh, mudof bisa. Mudof. Nggak bisa ya? Nah, nggak ada alif lamnya kok disebut mudof gimana? Oh iya, mudof ada alif lam. Tadi nggak ya. mudof nggak boleh bertanwin atau beralif lam. Iya. Apa tuh, Ustaz? Saya nanya ibu nanya lagi ke saya. Saya Ibu nanya lagi. Mubtada bukan. Mubtada bukan. Mubtada. Ibu jawab mubtada tadi. Tapi kalau itu khobarnya mana khobarnya? Nah, bagus. Khobarnya itu satu rangkaian kata. Jadi khobarnya ini nih. Dari mulai fi kitabillah, inilah khobarnya. Kan khobar itu kan itu, Ustaz. Harus fa'fu. Harus bagus. Ini mulai masuk ilmunya. Kan khobar itu harus marfu. Sementara fi kitabillah tidak ada yang marfu. Tidak ada yang marfu. Nah, ilmu ibu bertambah. Khobar, macam-macam khobar itu ada 3. Jadi ada khobar mufrad,
Ada khobar syibhu jumlah. Ada Nah, kita khobar belum jumlah. belajar itu, Ustaz, ya? Hah? Kita belum belajar, kan? Belum. Cuma sekedar bocoran aja nih. Khobar. akan datang Muria. Hah? Mau maju terus sih. Ntar yang akan datang. Ah. Jadi Nggak, khobar itu karena- khobar yang ibu bilang, kalau khobar harus marfu, benar itu tingkatan awal. Lebih kan Seperti- ngajarinnya begitu, baru kobar Iya, karena mampu. tingkatan awal saya kan aja begitu. Cuma saya kayak bocoran karena ibu panasat sih bocoran. Khobar kata Ustadz wajib majrur, marfu, betul. Mm-mm. Ya, tapi saya tidak melihat kata marfu di sini pada rangkaian fi kitabillah. Sementara Ustadz bilang khobarnya fi kitabillah. Bagaimana duduk perkaranya kan begitu, Bu? Maka jawabnya khobar itu ada 3. Ada khobar mufrad. Kalau khobar mufrad wajib marfu. Titik. Tuh, ya. Oh. Ada namanya khobar syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah itu gabungan antara huruf jar dan isi majrur. Itu sebagai Oh. khobarnya namanya khobar syibhu jumlah. Sibul jumlah. Gabungan apa, Ustaz? Gimana? Gabungan? Gabungan apa, antara Pak? huruf jar dan isi majrur. Ada nggak huruf jar di sini? dan Isi majrur. ada. Nah, begitu. Kalau kita sudah mengatakan al-huda adalah mubtada, mana khobarnya? Khobarnya adalah fi kitabillah. Kan khobar harus marfu. Iya, itu kalau khobarnya mufrad. Sedangkan di sini khobarnya khobar syibhu jumlah. Jadi dia hanya menempati yang marfu saja. Menempati. Kan tidak ada yang marfu nih. Hukum asal khobar itu marfu. Tapi nggak ada yang marfu. Nggak apa-apa kalau nggak ada yang marfu. Berarti kita bilang kan itu nggak marfu. Dia menduduki, menempati. Gitu. Nah, terkait konteks kita, pelajaran kita kali ini yang paling penting adalah coba fi huruf jar bukan? Ya. Nah, setelah huruf jar wajib isimnya isim majrur. Maka kitabi itu isim majrur. Betul tidak? Isim yang hadir setelah huruf jar namanya apa? Isim majrur. Iya, saya ulang lagi. Isim yang hadir setelah huruf jar. Isim majrur. Isim majrur. Oke. Di waktu yang sama, hubungan antara kitabi dengan Allahi hubungan idofah. Mana mudhof? Kitabi. Mana mudhof ilaih? Allahi. Nah, maka menjadi salah kalau kita bilang al-huda fi kitabullah. Betul atau salah? Kalau al-huda fi kitabu Allah, betul atau salah? Salah. Bisa dipaham sampai sini? Lampu yang ultraviolet taruh di mana? Lampu yang ultraviolet merah. Saya kasih contoh yang lebih ibu sering dengar contohnya. Dapat tuh ilmu satu tuh. Apa? Sibul jumlah.
Iya. Dapat ilmu satu subhul jumlah. Oh, iya. Kunci. Gabungan antara huruf jar dan apa tadi Ustaz? Gabungan antara huruf jar dan isim majrur. Itu namanya disebut syibhu Jumlah. Ustaz, tulis dong. Bentar Yang dulu ya. ketiga belum, baru yang kedua. Itu mah putar aja, nggak usah detail-detail, itu ntar belum sampai. Jadi ntar enggak, nah, jadi nanti kalau Ustadz ngasih contoh, oh yang itu. Ntar gue lupa lagi. Makanya ditulis Ustaz tambahannya di not. Percaya. Gitu. Oke, nih. Jadi sebenarnya pelajarannya itu khabar. Tapi pernah ya saya sampaikan itu belum ya waktu itu. Ayo dibuang. Coba, Bu. Mana ya? Ini dulu deh, ini dulu. Nih, apa bacanya nih? Coba lihat baca. Bismillah. Mana? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya sekarang Ibu. Mana mudhof? Tadi dulu. Ismi. Mana mudhof ilaih? Allahi. Nah, udah cukup. Bagus. Tuh. Kenapa di situ ismi bukan ismu? Ada bi. Ada bi. Bagus. Bagus. Berarti ismi, apa kedudukan ismi di situ? Ismi Ini tuh saya. mudhof. Isim Isim majrur. isim majrur. Selain isim majrur, dia juga sebagai apa? Apa ya? Apa? Yang mana Ustaz? Ya. Ismi. Ismi. Mudhof. Mudhof. Iya. Isminya sebagai apa? Ismi pertama sebagai isim majrur. Betul. Karena Isim majrur. di waktu yang sama, hubungan ismi dengan Allah, hubungan idhofah. Berarti ismi, mudhof, juga sebagai, ismi adalah isim majrur, dan di saat yang sama sebagai mudhof. Maka Allahinya, ya wilayah. Mudhof ilaih. Iya. Ternyata yang kita baca tuh Bismillah itu harus tahu sebenarnya. Dengan menyebut nama Allah, kenapa ya Allah? Yang Maha Pengasih lagi. Kalau ditanya lagi Ar-Rahmani, apa kedudukannya? Kan dia majrur itu. Ar-Rahimi, itu namanya naat. Naat. Oh itu naat. Sok itu mah pelajaran minggu depan. Isim-isim majrur yang ketiga naat, tawabi. Oke. Kok naat Ustaz? Lah, Emang ada manutnya? Emang ada manutnya? Ada manutnya mana? Ada. Manutnya mana? Bismillah. Bismillah. Oh, jadi manutnya dari bisa. Iya. Isminya majrur tidak? Majrur. Majrur. Ar-Rahmani majrur tidak? Majrur. Ar-Rahimi majrur tidak? Majrur. Nah, udah. Kan naat ngikutin. Oh, ternyata nggak harus di sebelahnya ngikutin, bisa loncat ya. Lah, iya nggak apa-apa. Jadi ibu nih, jadi semakin lama ibu belajar sebenarnya, semakin pusing, semakin pintar. Dari majurnya dari depan ya Ustaz. Betul, karena ngikutin ismi. Jadi gabung jadi satu gitu.
Jadi man'utnya Ismi. Allah. Ismi. Bismillah. Ismi. Jadi ismi itu satu. Itu aja. Isim majrur. Dua. Itu aja udah 3 Mudhof. kedudukan ya Ustaz. 3 dia. 2 mudhof. Iya, Yang udah 3 ketiga. kedudukan ya. 1. Yang ketiga Man'ut. dia man'ut. Tuh. Nah, itu kan Ustaz, banyak kedudukan jadi satu Makanya kata. jadi mah concern kita orang belajar nahu emang begitu Ibu. Dengan tahu kedudukannya Pak, insya Allah diharapkan bisa membaca tanpa harokat. Itu. Jadi nih ibarat orangnya ini kita udah berada di jantung nahunya nih. Ustaz, kan langsung kita kan man'ut sama naat udah belajar juga kan ya. Udah, terus Nah, terus Ustaz ini isminya man'ut. Lah, kan Ar-Rahmanir-Rahim itu sifatnya Allah. Kenapa enggak Allah gitu loh. Nah, bagus. Kenapa enggak Allah? Ismi illah. Nama Allah. Nama Allah yang seperti apa, Bu? Dengan menyebut nama Allah. Itu nama Allah itu satu kesatuan tuh. Nama Allah yang bagaimana? Yang Maha Pengasih. Maha Pengasih bagaimana? Lagi Maha Penyayang. Paham sampai sini? Berarti bismillahi ya, man'utnya ya. Betul. Betul. Udah bisa narik kesimpulan, pintar udah. Ar-Rahmani ma'rifat. Bismillahi ma'rifat juga. Ma'rifat juga. Kenapa ma'rifatnya? Lah dia diidofakan. Idofah itu membentuk menjadi ma'rifat. Tuh. Ada lagi idofah untuk jadi ma'rifat. Udah jangan dipikirin kalau belum sampai. Oke, yang udah sampai aja dulu. Memang Ibu kalau kita ambil contoh dari Al-Quran itu sangat panjang ya di penjelasannya. Jadi ilmu yang lalu dan yang akan dipelajari, sedang dipelajari dan akan datang itu nyambung sebenarnya. Nyambung. Nyambung. Ini baru dari segi nahunya. Belum dari segi maknanya. Tafsirnya. Saya mesti menjawab Ustaz saya. Tapi nggak usah terlalu pesimis belajar, insya Allah bisa juga ya. Sebenarnya yang diinginkan yang Maha Kuasa itu bukanlah hasil dari suatu belajar, tapi adalah proses usaha yang sungguh-sungguh yang dinilai itu. Yang menjadi nilai Insya Allah dikasih jalan. Prosesnya yang Insya Allah dikasih kemudahan. Itulah yang menjadi nilai ibadah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Pengasih itu maksudnya apa? Penyayang itu maksudnya apa? Kan begitu Bu kalau dari makna. Pengasih maksudnya Allah tidak pandang bulu pada makhluknya, baik yang Kristen, yang Islam, yang Buddha, binatang, nggak bisa semuanya itu dikasihi oleh Allah. Maksudnya dijamin rezekinya. Yang Kristen kasih rezekinya. Islam yang taat, yang tidak taat itu Allah Maha Pengasih. Semua dikasih. Tapi penyayang beda. Yang disayang Allah itu adalah orang yang beriman aja. Tuh. Itu maksudnya. Apa bukti kalau Allah penyayang pada orang yang beriman? Semua orang yang beriman pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tanpa terkecuali. Walaupun prosesnya harus transit dulu.
Pasti Ya. ya Ustaz. Ah, gimana? Pasti. Ya, pasti. Yang penting kan ibu mengakui bahwa Allah adalah Tuhan ibu, Muhammad Rasulullah, Al-Quran adalah kitab pedoman kita, kan gitu. Tapi kan saya nggak taat. Iya, bukan masalah taatnya, jaminan Allah, ada penyayangnya Allah gitu. Tapi kalau orang yang non Islam tidak beriman, nggak begitu, nggak ada jaminan. Semua masuk surga orang Islam. Hanya saja ada prosesnya transit dulu, mau transit dulu tuh enggak gitu. Ada yang transit di neraka berapa tahun, udah diangkat, gitu ya Bu. Kalau naik kereta dari Bekasi ke Tanah Abang, enakan yang transit atau enakan yang langsung? Kan yang langsung lah. Nah ya udah sama begitu juga Mas. Begitu. Kalau mau langsung prosesnya, Hah? kalau mau langsung prosesnya Iya. lain sama yang transit. Tuh, udah ngerti dah, nggak usah dijabarin. Itu balik lagi ke pelajaran kita. Oke. Coba. Nih. Mana tadi? Kita buat kalimat Bilang tadi. Baitu Zaidin. Rumahnya Zaid itu luas. Pasti. Dalam kalimat nih. Baitu Zaidin. Zaidun. Zaidin. Wasi'un. 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 Wasi'i. Wasi'un. Wasi'un. Lah iya. Berarti Apa kedudukan bukan bait? mudhaf ilaih dong. Bukan mudhaf ilaih dong dia. Bukan, kalau wasiun bukan. Apa kedudukan bait itu dulu? Baitunya itu mudhaf. Udah. Zaidinnya mudhaf ilaih. Kedudukan utama dari bait itu. Kedudukan utama SDO khobar. Predikat. Keterangan. Baitunya sebagai mubtada. ya. Di saat yang sama juga dia sebagai Mudhaf. mudhaf. Apa kedudukan Zaidin? Zaid mudhaf ilaih. Udah bilaih. Tadi bait itu kita bilang mubtada, betul? Ya. Ya. Kalau ada mubtada pasti ada Khobar. Khobarnya itu gabungan. mana antara khobarnya? huruf jar dan Nggak ada huruf jar ini. khobarnya yang mana Ustaz? Nah, Wasiun. saya tanya ibu nanya lah. Wasiun. Wasiun. Maka nggak boleh kita bilang baita Zaidin wasiun. Baita nggak boleh. Kalau mau boleh, nanti kalimatnya beda. Baitu Zaidin wasiun. Paham sampai sini? Ini contoh lagi nih. Boleh nggak di sini saya bilang baita? Kalau baita? Boleh. Nah, dalam kalimatnya bagaimana? Biar supaya benar kalimatnya ini.
saya mengunjungi rumahnya Zaid. Zurtu Luas. baita Yurtu baita Zaid. Zaidin. Zaid. Zurtu baita Zaidin. Zurtu itu udah fi'il dan fa'il sudah. Apa kedudukan baita di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih mansub kan? Ya. Masuk. Di waktu yang sama dia sebagai Mudhof. Jawab. Apa kedudukan Zaidin? Mudhof ilaih. Udah? Ilaih. Bagus. Berarti fa'ilnya tersembunyi tuh Ustaz ya? Failnya bukan Mutasil. tersebut itu tuh. Hah? Tuh. Failnya Iya adalah tuh. tuh. Oh, nggak sembunyi dia. Lah itu kan Saya kelihatan. Lagi ngeliatin ibu itu. Saya ya. Jadi film Adi itu ya Ustaz. Iya, coba di tasrif ke bawah. Zaroza, roza, Iya. zarat, zarota, zurna. Zurta, zurtuma, zurtum, zurti, zurtuma, zurtunna, zurtu, zurna. Nyambung deh nih ilmu saraf. Nyambung. Yes, kuno. Apa nih yes kuno? Dia datang ya. Dia tinggal. Iya, Dia tinggal ya Ustaz. Iya, bagus. Baiti, Zaidun. Nah, Ali tinggal di rumah Zaid. Berarti gimana? Yes, kuno. Yasunu Aliyun 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 di rumahnya si Zaid. fi Fi baiti baiti Zaidin. Zaidin. Ah. Apa kedudukan yaskunu? Fi'il. Iya. Apa kedudukan Aliyun? Fa'il. Fa'il. Bagus. Nah. Fi itu apa huruf? Ya. Ya. Itu baitinya sebagai isim. Majul. Di waktu yang sama dia Mudhof. udah. Zaidinnya Mudhof ilahi Zaidin. udah. Gitu. Kebayang nggak kira-kira kalimatnya begini? Ini fi'il.
Baik. Sekarang contoh berikutnya. Abu Bakrin. Siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Bapaknya perawan sebenarnya. Bapaknya gadis. Gadis yang dimaksud Bakrin kan gadis itu artinya. Aisyah. Nama aslinya sih bukan Abu Bakar. Ada nama aslinya, coba. Saya lupa nama asli Abu Bakar siapa ya. Ja'a. Apa nih Ja'a? Datang. Iya, Abu Bakrin. Abu Bakar datang. Abu Bakar telah datang. Apa kedudukan Abu di sini? Fa'il. Bagus. Di saat yang sama. Dia mudhof. Apa kedudukan Bakrin? Mudhof ilaih. Ah, udah lulus. Aba. Di sini Aba sekarang. Bakrin. Yuhibbu an-nabiyyu Aba Bakrin. Apa artinya, Bu? Nabi mencintai Abu Bakar. iya Abu Bakrin. Yuhibbu itu fi'il bukan? Fi'il. Fi'il. Fa'ilnya mana? Nabi. 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 Apa kedudukan Aba? Maf'ul bih. Maf'ul bih, mansub, betul. Di waktu yang sama dia sebagai Mudhof. mudhof. Apa kedudukan Bakrin? Mudhof ilaih. Begitu. Boleh ya, bisa dipahami ya. Abi. Nih. Bakrin. Abi. Bakrin. Sekarang kita nulis lagi. Kalau biasanya kalau hadis itu kan dari an gitu kalau belajar hadis. Dari Abi Bakar. An Abi Bakrin radhiyallahu dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau hadis itu biasanya kan dari an Aisyah, an dan seterusnya, Ibni Abbas, an Mu'az bin Jabal dan seterusnya.
Jadi kalau belajar hadis itu ilmunya namanya mustalahul hadis. Itu ada an-annya itu. Hadis ini dari siapa sumbernya? An begitu. An. Artinya dari. An itu huruf Menunjukkan jar orang bukan? ya Ustaz? Huruf jar, menunjukkan orang ya? Iya. An itu dari ya. Nah. Abi Bakrin. Dari Abi Bakrin. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Apa kedudukan Abi di sini? Isim majrur. Isim majrur. Di saat yang sama? Mudhof. Mudhof. Apa kedudukan Bakrin di sini? Mudhof ilaih. Boleh nggak saya sebut An Abu Bakrin radhiyallahu anhu? Boleh. Saya ulang lagi. Boleh nggak kalau saya sebut An Abu Bakrin Enggak boleh. radhiyallahu anhu? Boleh? Enggak boleh. Karena ada an. Adaan. Nah, Ada an. itu maksud saya, mudhof itu harokatnya bebas begitu, tergantung beradanya dia di mana. Adapun mudhof ilaih selalu majrur daiman. Dengan dibuat contoh seperti ini bisa digambarkan. Untuk meyakinkan. Selalu apa, Ustaz? Gimana? Mudhof ilaih selalu apa? Mudhof ilaih selalu majrur. Majrur. Kasroh. Mudhof ilaih selalu Majrur. majrur. Begitu. Coba kita lihat ayat di surat An-Nas. Untuk membuktikan mana dia? Ya, surat An-Nas. Surat An-Nas itu surat yang keberapa? Berapa ya? Juz amma itu. Ya tahu. Yang keberapa? 30. Surat yang keberapa? Taruh. Surat yang paling awal Berapa? atau paling akhir? Ke juz 30 berarti apa akhir ya? Ya. Emang ada lagi, Bu? Selain juz 30, juz 31 ada? Ada. Juz al-Jamal. Nas itu surat paling akhir. Tuh. Surat yang ke 114. 114. Oke. Baca dah, Bu Rian. Nih, sudah kelihatan belum di layar Ibu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Terus. malikin nas. Terus. Ilahin nas. Terus. Min syarril waswasil khannas. Terus. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus. Minal jinnati wan nas. Naknya pendek. Minal jinnati. Minal jinnati wan nas. Nah, bagus. Perintahnya cari mudhof ilaih pada lafaz bismillah. Allahu. Enggak ada Allahu di sini. Coba cari mudhof dan mudhof ilaih ya, cari idhofah. Pada lafaz bismillahi isminya sebagai mudhof. Mudhof. Allahi Mudhof ilahi. iya. Ada lagi enggak? Qul a'udzu birabbin nas. Ada tidak? Qul a'udzu birabbin. Ada enggak idhofah? Ini birabbin nas. Hah? Birabbin nas. Iya. Birabbin nas. Iya.
Isim majrur sama mudhof. Birobbi Ya. itu. Robbi itu mudhof. Isim majrur. Isim majrur dia mudhof. Annasnya Mudhof ilahi. baik. Malikin nas. Mudhof ilahi. Mana mudhof? Maliki. Mana mudhof ilahi? An-nasi. Anasi Ilahin mudhof ilahi. nas. Mudhofnya ilahi. Terus? Anasi mudhof ilahi. Terus? Terus? Nas min syarril. Min syarril waswasil khannas. Naikin lagi dong Ustaz. Apanya dinaikin? Ya, buat ayat selanjutnya. Oh. Ilahi Min syarril. Min syarril waswasil khannas. Min syarril isim majrur sama mudhof ilahi. Mudhof. mudhof. Syari isim majrur. Waswasil mudhof ilahi. Al-khannas itu Itu bisa dilanjut. Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mana mudhof? Alladzi yuwaswisu fi Suduri mudhof. Isim majrur mudhof. Annasnya mudhof ilaih. Minal jinnati wan nas. Jinnat. Ada nggak Nggak idoman? boleh. Mudhofnya kan itu pakai alif, nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau saya bilang ada nggak? Nggak ada. Gitu jawabannya. Ganti surat. Berarti nggak ada dua-duanya. Berarti nggak ada duanya. Iya, ganti surat. Iya Ustaz. Iya. Ya, silakan Bu Dini baca. Bu Dini baca. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus. Pertanyaannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada idofanya? Ada. Birabbil falaq. Mana? Rabbi kedudukannya sebagai apa Rabbi? Isim Isim majrur. isim majrur. Wa huwa mudhof gitu ya. Di saat yang sama dia mudhof. Al-falaqi Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Min syarri ma khalaq. Ada nggak? Nggak ada. Sebenarnya ada, cuma ilmunya belum sampai. Jangan. Syarri. Jangan Ustaz. Syarri itu Jangan. mudhof. Mudhof ilaihnya ma kalimat, tapi belum sampai lah, ribet ini. Nanti aja. Oke. Ada lagi? Wa min syarri. Ya. Ada nggak? Gosikin. Iya itu Ustaz. Iya, syarrinya sebagai isim majrur wa huwa mudhof. Gosikin. Mudhof ilaih. Iya, bagus. Terus? Isim majrur juga ya Ustaz. Iya, syarrinya isim majrur, dia juga mudhof. Gosikin mudhof. Iya. Terus Mudhof ilaih. berikutnya, begini. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri isim majrur. Wa huwa mudhof. Mudhof An-nafasa. Nafasati mudhof ilaih. Bagus. Satu lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri
mudof, Hmm? sim majrur, Hmm? hasidin mudof ilaih. Ya bagus. Alhamdulillah. Gantian Bu Sri baca. Surat pendek aja, surat Al-Baqarah atau surat pendek, Bu? Masa Kata Bu Sri, enak aja Ustaz, yang lain surat-surat pendek. Tapi surat panjang. Tenang, Bu. Saya cari, Bu. Nah, silakan Bu Sri baca. apa Ustaz? Nih, surat Al-Ikhlas. Nah, Ikhlas Bu pendek nih. Berapa ayat ini? 4 atau 3? Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Uhuru ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sudah sepertiga itu, Bu. Udah sepertiga Al-Quran itu. Ya. Jadi fadilah baca surat Al-Ikhlas itu dia sepertiga. Kenapa orang baca Al-Ikhlas selalu 3 kali? Kata ada fadilahnya. Baca sekali itu sepertiga. Sepertiga. padahal ayatnya cuma 1. Iya. Ketiga-tiganya satu Al-Quran. Lah iya. Makanya orang selalu baca Quran An-Nas itu Al-Falaq 3 kali. Salah satu Jelas fadilah. selalu 3 kali. Fadilahnya, fadilah. Oke. Tapi biasanya orang baca 10 kali Ustaz. Ya nggak apa-apa sih, mau sekali berarti dapat sepertiga aja dia gitu. Fadilah. Tapi jangan juga saya mau hatam Al-Quran Ustaz, tapi caranya saya membaca Qul aja 3 kali setiap hari. Itu namanya Bu, sama seperti ada hadis begini. Ya. Dan setiap sholat, setelah saya sholat, pikirnya itu Ustaz. Ya udah nggak apa-apa, bagus. Kalau begitu Ustaz, saya tambahin jangan 3, 10 kali boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Kadang kalau ibu misalnya capek, Ustaz saya capek nih Ustaz, mulut lagi mau baca Quran. Baca aja surat ini. An-Nas, Al-Falaq. Tuh, banyak. Kemarin Allah Ustaz tuh habis sholat. Kalau waktunya nggak ada lagi, ya kadang-kadang kan ya misalnya capek, ya namanya ibu-ibu. Ini mah minimalis. Saya bukan ngajarin nggak benar. Tapi lebih bagus baca Quran. Andai kata waktunya, sibuk banget nih. Ya bacalah ini. Paling tidak fadilahnya sepertiga Al-Quran dapat 3 kali berarti satu Al-Quran. Tapi tidak bisa menggantikan, paham ya Bu? Jangan saya ngariin gini. Ustaz, saya hatam Quran, caranya tiga baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kulhu aja terus ya seharian. Iya. Kalau gitu saya hatam terus. Jadi yang dibaca ya. Iya, itu tidak bisa menggantikan hatam. Hatam ya tetap dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca. Nggak bisa jadi patokan dong Ustaz. Iya, Nanti orang senangnya nggak aja bisa nanti. menggantikan, sebenarnya nggak bisa menggantikan nilai kehatamannya. Kalau fadilahnya iya, fadilah itu sama itu beda. Jangan salah paham. Kalau kata Ustaz, biar supaya hatam, saya hatam baca aja deh sehari 3 kali. Bukan begitu. Itu fadilahnya. Sama seperti haji dan umroh. Pada Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak keluar dari masjid, dia i'tikaf, dia berzikir kepada Allah, zikir itu bisa ngaji, ikuti ngaji ustaz dan segala macam. Kemudian waktu syuruk tiba, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Lah kalau begitu saya nggak usah pergi haji besok, nggak usah luas, kan tiap hari begitu. Nah itu nggak bisa menggantikan itu. Itu namanya fadilah saja. Paham sampai sini? Ya.
kewajiban haji tetap melekat bagi orang yang belum berangkat haji dan sudah mampu. Tidak bisa digantikan dengan cara tadi. Itu hanya fadilah. Karena ada orang yang begitu, kalau begitu saya nggak usah haji lah. Senang haji gitu aja. Bukan begitu. Jadi Bu ya, kalau Ibu berdiam di masjid sholat subuh, umpama ada pengajian minggu pagi, ya kan, tunggu keluar. Zikir itu namanya, yang dengerin Ustadz ceramah itu zikir itu sebenarnya lagi mengingat Tuhan. Kemudian Ibu sholat, waktu sholat 2 rakaat itu pahalanya seperti pahala orang haji dan pahala umroh tamah sempurna. Tuh besar. Baik. Nah, sekarang kita masuk lagi. Ada enggak nih kata qul huwallahu ahad? Idofahnya ada enggak? Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada, gitu aja. Ya, cepat. Ya dan tidak dong Ustaz ya. Iya, bisa. Kalau ada sebutkan, kalau tidak ya tidak. Enggak ada ya. Nggak ada ya. Ada tidak? Kalau Tidak ada susunan idofah. Enggak ada ya? ya. Allahu Somad ada tidak? Ada tidak, Bu? Burian? Tidak. Tidak ada suaranya. Lam yalid walam yulad. Ada tidak? Tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak. Tidak. Lah Ustaz, kalau begitu enggak setiap surat ada mudhof ilaih. Ya, enggak Tidak setiap ada ya, Ustaz. Ya. Enggak setiap surat, tergantung kalimatnya. Iya, tergantung redaksi ayatnya. Maknanya. Iya, nih terakhir sebagai penutup. Ya baca lagi Burian surat Al-Fatihah. Baca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, susunan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim ada? Ada. Mana? Mana mudhof, mana mudhof ilaih? Mudhofnya isi, mudhof ilaihnya Allahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tidak? Ada, enggak. Ada Robbil alamin. Ya, Robbinya sebagai mudhof. Al-alamin. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada tidak? Enggak ada. Enggak ada. Mudhofnya enggak ada ya? Iya, enggak ada. Emang enggak ada susunannya. Maliki yaumiddin. Ada. Ada, mana? Maliki. Maliki mudhof. Yaumi Yaumiddin mudhof ilaih. mudhof ilaih. Di saat yang sama juga yaumi mudhof ilaih. Dia juga mudhof lagi dari ad-dini. Mudhof apa? Mudhof lagi. Mudhof apa? Nih ya, Malik itu mudhof kan? Mudhof. Yaumi mudhof ilaih. Di saat yang sama yaumi itu sebagai mudhof dari ad-dini. Oh. Jadi yaumi itu mudhof satu, mudhof dua. Ya bukan. Jadi yaumi dia mudhof ilaih dari Maliki.
Sementara yaumi juga mudhof dari Yaumi. adin. Mudhof ilaih dari adin. Iya, Mudhof dari oh ya. luar biasa itu double garden. Iya karena abudu wa iya karena stain. Ada tidak? Iya Kak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Ada tidak? Tidak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tidak? Enggak ada. Ada sebenarnya, tapi ilmunya dari ilmu tingkat tinggi. Sirat. Ya jangan. Isi dimudaf alladzina ilaihi panjang. Baik, itulah ibu-ibu. Belum, yang belum mah jangan Ustaz. Ya. Iya, Makanya Ustaz. begitu kesimpulannya apa kalau gitu? Kesimpulannya satu, belajarnya jangan putus asa. Insya Allah. Kedua, selalu semangat. Ya gitu aja. Nanti sampai nggak ilmunya? Sampai. Seperti itu. Oke. Oke, wallahu a'lam bishawab. Semoga pagi ini ada manfaatnya dan tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Jadi kita akhiri pelajaran pagi ini karena Bu Sri udah ngantuk. Saya lihat Bu Sri Nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. dengan membaca. Bu Sri, ya kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Nah, saya mau ambil gambar dulu buat cover YouTube ya. Ya. Dah.